ay yuqabbila hajar al-aswad wa qala Farazdaq fi syi'rihi Az-Zain al-Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi. Ketika dia itu ingin yuridu ay yuqabbila al-hajar al-aswad, ketika dia ingin mencium hajar al-aswad, maka ditulis dalam syair, maka saya tahu itu arti al-qur'an. Warruknul hatim iza ma jaa yastalimu. Ketika Zainal Abidin datang ke Ka'batul Musyarrafah, di situ ketika dia ingin mencium, digambarkan oleh Farazdaq dalam syairnya, syair pujian, ketika digambarkan ketika cucu Nabi itu Zainal Abidin Ibnu Ali bin Abi Talib, Ali bin Abidin Ibnu Husain, cucu Husain datang mencium hajar aswad. Warruknul hatim, yang apa yang menggok-gok ikmi acum Zainal Abidin. Ini digambarkan kemuliaan, bukan artinya digambarkan kemuliaan. Warruknul hatimu ijama ja ayaslimu. Setiap tiang Ka'bah itu ketika dia datang ingin mengucapkan selamat kepada Zainal Abidin. Jadi ruknul hatim artinya tiang tempat. Ya. Wa ruknul hatim wal bait Ka'bah. Bait. Limadha lam yusamma al-Ka'bah? Limadha yusamma al-bait? Coba jawab. Inna awwal baitin wudi'a li Bakkah. Al-baiti al-atiqi, baitil atiq. Hadza al-Ka'bah wa Zamzam. Zamzam. Itu ketika mengatakan orang kenapa di sini kan di mana warruknu wal ka'batu, kenapa tidak Ka'bah? Di mana baitin? Li'anna al-Ka'bah hiya al-mabna. Ka'bah misal masjid, sedangkan wal baitil atiq hiya ardun makanun fihi yubna alaihi al-Ka'bah. Tanah itu. Maka inni askantu biwadin ghaira zi zar'an 'inda baiti. Tidak ada apa-apa situ. Waktu Nabiullah Ismail itu tidak ada Ka'bah. Kan tidak dikatakan inni askantu biwadin ghaira zi zar'an 'inda al-Ka'bah. Kan enggak begitu kan? Iya. Inni askantu biwadin ghaira zi zar'an 'inda baitikal muharram. Maknanya al-baitu ya tanah. Ada tempat duduk Ka'bah itu. Mura'at nadir itu sedikit saja, hanya anda faham. Berarti itu kalau ada nanti dalam bacaan atau dalam ungkapan dalam Al-Quran, itu namanya mura'at nadir. Kita sekarang nanti ini setelah saya akan belajar Irsad Taqsim. Nah, kita sekarang kembali ke At-Tawriyah. Sepuluh ya. At-Tawriyah. Hatta semua At-Tawriyah. Sami'na min al-ustaz. صحيح في كل اليوم تورية ولكن فيما بعد تورية له معنيان. تورية له معنيان. قريب غير المراد وبعيد هو المراد. هذا معنى تورية. قريب التورية معنى له ذكر اللفظ له معنيان. ذكر اللفظ له معنيان. لا ذكر اللفظ له معنيان. معنى قريب ومعنى بعيد. ومعنى قريب غير المراد ومعنى بعيد هو المراد. مثل jangan lihat ke kertas dulu, nanti lihat itu. Jangan lakukan. Aqulu Rizki bahasa Aceh dulu ya. Kau minjak ada rezeki, belum minjak kudet apa?
Lonjak kuda tak? Get. Bukan, kecil besar. Hotel lejak kuda. Sira lejak kuda ni belum sira lo dia. Sira lejak kuda ni belum sira lo dia. Sira mana dua sira? Dua mumpung. Sira yang pertama Sambil. Sambilan. boleh dipahami dua makna. Sira pertama boleh jadi sira garam masing. Ada dua makna di situ sira itu. Sira yang pertama sira yang arti dekat apa? Sambilan. Sambil. Sira yang arti dekat apa? Garam. Benar. Sira yang arti dekat tu kan? Garam. Sira yang arti jauh apa? Sambil. Watakan sira. Nejak muda neblo sira lo. Yang pertamanya maknanya sambil. Hanya takkan garam beli garam. Kalau ambil makna dekat, garam beli garam. Garam beli. Ini tidak. Dia harus pakai, itulah yang dikatakan dengan tauriyah. Tauriyah itu adalah menyebutkan lafaz. Dia dua makna lafaz itu. Lafaz yang dekat itu tidak dipakai maknanya, akan tetapi dia Mana jauh? dipakai makna yang jauh. Ini orang ahli bersilat lidah. Ya, tu jangan berdakwah sama orang itu, kita kalah. Dipegahnya orang Jawa, dia dipegahnya. Dia bisa menginterpretasi macam-macam. Tauriyah. Kalau orang pandai main tauriyah, kelabakan kita, karena dia banyak makna. Ketika ikut itu panjang tak jauh. Panjang tak jauh. Makna panjang jauh kedua, panjang menahan atau panjang apa ini? Mencuri. Itu dia kata. Orang dengan panjang jauh kan dua. Panjang pertama panjang asli. Panjang tangan gini. Panjang yang mana jauh apa? Mencuri. Hai ke mencuri kita. Kan. Nah, dua mana panjang tangan. Yang murah yang mana? Baru lihat ke definisinya. At-ta'rif At-tauriyatu hiya lafdun lahu ma'nayan. Lafdun lahu ma'nayan. Makna awal wa makna tsani. Makna awal madza? Qaribun dhahir. Qaribun wadih. Sira apa itu? Masin. Ya. Wadih kan? Walakinahu ghairal maksud. Bukan sira itu yang saya maksudkan. Sambilan kamu pergi. Kamu panjang tangan. Bukan panjang tanganmu itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan itu panjang tangan kan makna dekat. Mana dekat? Bukan itu saya maksudkan. Kamu pencuri saya maksudkan. Mana jauhnya. Nah, itu yang dikatakan dengan qaribun dhahir. Walakin ghaira maksud. Bukan itu yang saya maksudkan. Wa ba'idun khafiyun huwal murad. Kamu banyak mencuri, maka saya katakan kamu panjang tangan. Maka dulu. Wala budda fiha min qarinatin tushiru ila anna al-ma'na al-murad wal ba'idun. Tapi dalam menyampaikan berita ini perlu ada karinah yang bisa memberikan isyarat bahawa yang anda maksudkanlah makna jauh. Ketika anda memakai kata-kata ini, anda harus ada suatu lafaz lain yang mengisyaratkan bahawa anda memaksudkan kata tersebut supaya orang tidak pening. Aqulu wa qala, contoh-contoh di syair ini. Aqulu wa qad shannu lil harbi gharah. Nah, da'uni fa inni akilul aishi bil jubni. Aqulu wa qad shannu lil harbi gharah. Saya sangat sangat bersemangat, berpingin untuk ikut berperang dengan berapi-api. Da'uni, tapi aku enggak mau, tinggalkan aku. Fa inni akilul aishi, biar aku habiskan
masa kehidupan saya ini bil jubni. Al jubni ada khubzun. Biar saya habiskan kehidupan saya dengan makan roti. Doa yang perang paju-paju muda. Jadi kan bengih kau dengan anda pegang. Juga kan menjak perang pengebela agama. Alah perang yang kalau bawa paju muda. Betapa ni? Yang maksud jikanya ni. Kai paju mu jika ada berarti al-jubni ada di getun. Pengecut. Makna pertama kuih, makna yang kedua makna dekat kuih, makna jio getun, pengecut. Lun tengok kana lo ru hana bedah. Hana apa ni Jawa ro de. Mak hana pergi je hana bedah. Hana pergi. Hana mental. Tapi kamu perang hana mental. Tapi yuk kita hajar tu orang kafir sudah naik. Ini mengubah kita yuk. Alah kerja ayu adol, lu mau baju rupi unda, dia kebengeh dah kan. Karena jubun itu dua arti. Pahami dulu jubun apa yang maksudnya itu. Pasti dia itu jubun karena dia itu orang penakut. Kampung lagi. Nah, itu yang dimakan dengan tauriah. Itu tauriah. Nah, kemudian terus ini syair kedua. Coba baca syair kedua. Awil ghazalati kun bada kurifat fama tafarraqa bainal jaddi wal hamli. Yang jadi tauriah di mana? Fama tafruqu bainal jaddi wal hamli. Bainal jaddi wal hamli. Wa kadza kalimat jadi lahu maknayani. Coba lihat. Kata jadi itu dua buah makna. Qaribun ghairal murad wa huwa haywan. Al jadi nama salah satu nama binatang. Salah satu nama binatang yang ma'ruf di negara Arab. Ulida al-ma'is as-saghir. Dia itu yang melahirkan al-jad, bisa melahirkan al-ma'is saghir. Al-ma'is saghir melahirkan mungkin binatang yang bisa melahirkan Kambing. Seperti kambing atau apa. Melihat. Wa ba'idun maksud huwa madaril jadi wa hadiyat tauri wa ba'idul maksud wa huwa madaril jadi wa hadiyat tauriyah wa qarinah ya haisu syair an faslir rabi wa hadha yubayinu anna al-maqsud laysa haywanan wa innama amrun ta'allaqu bi usudis sana. Ini arti jadi madari jadi pergantian musim. Pergantian musim, bukan hewan. Ini satu. Kemudian terus sudah cepat. At-tauriyah juga ada terbagi dua. Pertama apa? Murasyakah. Yang kedua mujar rada. Murasyakah dan mujar rada. Murasyakah dan mujar rada. Fal murasyakah yallati dzakara ma'aha ma yulaimul ma'nal qarib kama fi syari ibnu Nabatah dzikru ma yulaimul ma'nal qarib wa huwa akil li'anna al-akla yunasibul jubni alladhi huwa labanun alladhi huwa labanun matbuh. Susu fermentasi. Ya, apa maksudnya? Keju. Jubnun itu keju. Ya, keju. Ya. Wa kadzalika syi'rul qadi. Tadi yang tadi itu namanya
Yang pertama tadi waktu dikatakan jubun itu. Nah, itu model murasyakah. Yang pertama jelaskan yang di belakang tadi itu. Yang belakang yang maknanya itu bisa ke roti tepung dan sebagainya. Yang sesuatu yang dimakan. Wa kadzalika fi syiril qadi ayat dzikru ma'al ghadalah dengan disebut binatang tadi. Itu juga murasyakah. Karena dia itu tidak bisa dipahami dengan tidak sesuai kalau dipahami makna dekat. Dia harus dipahami dengan makna jauh. Tidak mungkin dipahami makna dekat. Itu murasyahah. Amat tauriyatul mujarradah. Adapun tauriyah mujarradah faya tilkal lati lam yuzkar ma'aha ma yulaimul ma'na qarib. Kalau mujarradah dia itu tidak disebut lam yuzkar ma'aha ma yulaimul ma'na qarib. Tidak disebut yang makna itu sesuai dengan makna dekat. Kata-kata ke depan tidak ada. Artinya mujarradah itu tidak ada karina, tidak ada satu karina, tidak ada karina kata-kata lain yang bisa mengarahkan pemaknaan itu kepada dekat. Dia hanya spontan dikatakan, tapi kejeniusan seorang bisa memahaminya. Contoh, kita ambil contoh. Dia ke depan, contoh. Anna sayyidana Abu Bakar radhiyallahu an ra'ahu rajulun. Dia bertemu dengan seorang laki-laki. Anna sayyidana Abu Bakar ra'ahu rajulun bertemu dengan seorang yang beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi tariqil hijrah. Wa huwa fi tariqil hijrah. Pada saat hijrah. Faqala lahuma man antuma. Ketika Rasulullah SAW hijrah beserta Abu Bakar, berjumpalah seorang laki-laki, dua orang laki-laki bertanya, man antuma. Faqala lahuma man antuma, siapakah kalian berdua? Faqala Sayyidina Abu Bakar baghin wahadin. Dia tidak ada cara ke depan, pendek saja. Pendek saja. Coba kalian pahami itu bagaimana? Sayyidina Abu Bakar ra'ahu rajulun ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huma fi tariq. Ketika itu ditanya, ketika beliau sedang hijrah dengan Rasul, kan? Ada yang bertanya, siapa kalian berdua itu? Lalu Abu Bakar menjawab. Apa jawab Abu Bakar? Baghin wahadin. Apa arti baghin wahadin? Dan yang akan datang. Baghin maknanya ni. Ketika Abu Bakar menjawab baghin maknanya ni. Yang bagi al-ibil wa huwa makna qarib. Makna pertama adalah unta. Makna yang pertama adalah unta. Nah, ghairal murad, bukan. Siapa kalian? Kami adalah lembu. Waktu dia hijrah berserta Rasul ditanya, dilihat oleh orang itu ada dua orang, siapa itu? Siapa kalian tu? Tanya orang. Kan Nabi dengan Abu Bakar kan? Siapa kalian tu? Kami binatang atau unta, kami unta. Bukan unta, ibil. Apa juga? Kami barin bahadin. Barin wasani annahu dhalla, yakni yang bagi al-hidayah wa ma'na ba'id. Kami orang sesat. Dia butuh petunjuk. Kemana kami harus berjalan ini? Itu
Wahadin kadzalika ma'nayani qaribun ghairal mughadi annahu yahdi ila tariq al-ibil wasani annahu yahdi ila al-haq. Hadin ada dua makna juga. Hadin artinya jalan, menuju jalan, tapi bukan jalan maksud itu. Hadin kami adalah orang yang memberikan petunjuk ilal haqi, memberikan petunjuk kepada manusia yang mereka itu sudah menyeleweng kepada mereka. Memberikan petunjuk kepada kalian. Ini namanya tauriyah mujarradah, tidak ada basa-basi. Mujarradah. Langsung aja itu katanya. Langsung dua kata. Cara bedain Apa? cara bedain antara murasyahah dengan mujarradah. Cara bedainnya. Cara bedainnya lihat terus ke apa namanya ke cairan pertama. Cairan pertama aku dua kat syadul harbi ghara. Nah, misalnya dia kan namanya itu ingin berperang, tapi dia enggak berperang. Ada kata-kata, "Da'uni, tinggalkan saya, enggak mau saya berperang. Saya ingin menghabiskan waktu bil jubun." Ingin makan-makan. Ada kata-kata di belakang. Ini kan enggak hadin. Langsung. Spontan. Spontanitas. Spontan. Enggak ada misalnya, enggak ada basa-basi dulu. hanya kata yang disebutkan dua. Itu yang merasakan jalan modal sepanjang. Mujarradah. Coba buat contoh bahasa Aceh. Berjalan dari dan sepanjang. MP pakar. Siapa buat bahasa Aceh? Bahasa Aceh. MP bisa bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Oh sana. Bukan. No. Aceh ni juga. Yang mujarradah dia. Itu asli aja. Apa aja ni? Dan Ada. Ngan yang pertama dengan ngan yang kedua kawan. Itu mur apa tadi? Murasyahah. Ya, ini yang mujarradah. Mujaradahnya. Oh, mujarradah ya. Ya. Mujaradahnya spontan. Ya, yang spontan. Mujarradah spontan. Coba. Dia pun untung. Nyan fikir mentang. Genaura. What dia tanya. Cepat dah jauh. Bingung dah. Bingung dah. Torok bau tepung. Ya Bau tepung. What dia tanya sebenarnya. Tahu kata bau tepung. Tahu bau tepung tu? Bau tepung itu bau dikorek di depan. Bapa. Itu bau lupin, bau dikeruk di depan, karung kahana lei bau lupin yang ubi. Ada kelapa yang dikorek di atas, tak ada air lagi, dah jatuh dia dah bolong. Hah? Yang walaupun yang kecil-kecil. Betul ya? Ya, ada boko, ada boko, ada apa kita bilang? Kecil ya. Tadi ditanya oleh kawan. Tadi ditanya kan apa makna itu? Apa itu makna? Dia tanya tadi. Apa itu makna? Ketika kita tanya baik-baik, kita tanya. Gimana siapa kamu? Siapa kamu? Dia jawab bok depung. Dia menganggap waktu dia jawab, dia bukan dia maksudkan bok kelapa itu. Dia maksudkan makna jauhnya apa? Saya tidak ada apa-apa, kosong. Saya ingin belajar. Tak pandang sini, saya bok depung. Saya ingin belajar, ingin berisi. Airnya tidak ada, sudah dikorek sama tepung. Itu masalah. Kalau tidak belajar tauriyah, kita kacau. Contoh lain, pikir sendiri. Cari kata-kata yang dia itu dua makna. Anda harus pakai makna yang kedua ketika ngomong untuk membuat orang pening.
Misalnya Nah, ketika anda mau ngomong sama dia, ini orangnya ini nggak boleh pakai kata asli ini, harus Apa pakai kata kedua. Jadi apa? jelas. Boleh? Jelas memang dia minum balik. Begini saya katakan. Hidung balai itu kan label. Merek. Hidung balai itu hidung yang tidak ada lagi suami kan? Ya. Tak boleh. Ketika itu ada pasukan hidung balai, boleh jadi dalam pasukan itu ada perempuan yang masih ada lintunya, kan nggak ada balai semua. Di rumah dia ada balik. Nanya, kamu lagi tidur di mana? Ya, Pulau Mesa jadi di Pulau Kapur. Yang makna Pulau Kapurnya ke tempat tidurnya sama dengan Ini lagi. Itu marah. Nggak ada lagi pak. Itu marah Syahah, kan? makanya saya tanya tuh. Oh iya. Ya itu Kan jawab. Kan tadi Bujarana juga. Slow. Tidur di mana? Kan Pulau Kapur saya bilang. Pulau Kapur artinya maksudnya tempat tidur. Salah di mana? Masjid atas kasur. Yang anda maksudkan apa? Masjid atas kasur juga. Yang anda maksudkan apa? Tempat tidur. Pulau Kapurnya. Kayak gitu Pak. Hai, tempat tidur kasur. Kasur kan dari kapur. Begitu boleh juga. Jadi kan ada di. Bapaknya bingung. Kami paham bingung. Mantap dari Kami paham bingung. Oh, Saya nggak apa paham. ya nih Pak? Saya nggak paham dari Pulau Kapur itu benda guling itu. Saya maksudnya betul-betul Maka kan di sana. Nah, seperti, Victoria itu Raja Victoria. seperti itu kan dah puding saya. Itu bikin bodoh orang pandai seperti itu. Ya. Itu Victoria dia. Wa min dzalika, sebahagian dari tauriyah yang ada dalam Al-Qur'an adalah azkurni inda rabbik. Azkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikru rabbik. Wa kalimat rabbi lahuma ma'nayani qaribun ghairal muradi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ba'idun wal maqsud huwa malik. Malik walaysa ma'ana al-qarib ma yurashahu walidzalika tauriyah mujarradah. Ini termasuk tauriyatun mujarradah. Azkurni inda rabbik. Rabbik di sini artinya apa? Kalau secara qarib Allah. Tapi yang dimaksudkan ini raja syaitan tu. ini dia. Allah akhirnya. Syaitan bukan Tuhan. Jadi di sini ada makna yang qarib, ada yang mana yang baik. Ketika kamu tak bohongan makna dari dekat, nanti kan sudah menyalahi ini. Kita harus pakai sini makna baik, iaitu Malik, raja syaitan. Kemudian wamin zalika, kemudian juga yang tauriyah dalam Al-Quran itu adalah wa yudkhiluhum jannat arrafaha lahum. Wa yudkhil, mereka dimasukkan ke dalam surga. Ayat tauriyah dimasukkan ke surga arrafaha lahum, laha maknayani qaribun ghairal muradi wa huwa urfun bi makna tayyib ay tayyibuha lahum wa ba'idun wal maqsud wa huwa anahu allamahum manaziluhum fiha wa lam yuzkar ma yurashah makna al-qarib wa lidzalika fa hiya at-tauriyah al-mujarradah. Wa yudkhiluhum, kan di belakang apa ceritanya tentang orang baik dan gini gitu, mereka akan dimasukkan yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Arrafaha lahum itu dua makna. Dua makna dia. Makna yang dekat adalah maknanya dua. Qaribun ghairal muradi, makna dekat. Urfun di makna surga yang baik. Tayyib, itu dia. Wa ba'idun wa wal maqsud annamahum manazilahum. Ada arti baik, ada arti dia juga tahu tempatnya, ada arti mengetahui dia di mana duduknya. Tidak dijelaskan di depannya. Jadi
makna arrafahum, yang makna yang pertama itu baik, makna yang kedua arrafahum. Di sini diambil makna yang kedua. Kita sudah tahu kalau sendiri kalau orang berpuasa, kalau kita ibadahnya ini balasan ini, kalau kita ini surga bertingkat juga. Surga itu ada tingkat. Surga orang berpuasa, surga orang, neraka juga, neraka orang tidak salat khusus. Khusus dia. Neraka apa namanya? Neraka Sakar. Itu tempatnya. Sadaqakum fi Sakar. Walaysa fit syartan fit tawriyah murasyahah ayyuzkar ma'aha ma yulaim ma'na al-qarib mubasyarah. Ada juga itu bukan suatu syarat. Misalnya yang murasyahah itu harus disebut karinah-karinahnya, tidak merupakan syarat. Boleh tidak juga itu syarat. Tidak terikat dia. Maksudnya ada orang yang putus-putus gahabahnya. Bisa dianggap sebagai nanti murasyahah. Karena ini si bawah sini kadang-kadang seperti itu. Walaysa syartan fi tawriyah murasyahah ayyuzkar ma'aha ma yulaim ma'na qarib. Faqat yulaimu min tariqil khafi. Ada tersembunyi. Aku berkata tersembunyi, memang banyak yang tersembunyi. Khafi ghairu mubashir. Bashir. Wa min zalika qaulu Abi Hasan Al-Jazar. Kaifa la ashkur jazarah ma ishtu wahjur al-udaba wa biha sarat kilabut tarjuni wa bisy'ri kuntu arju kilaban. Innahu kana syair wa adiban falam yarbah malan wa hajara asawul wasail alladhi la ya'rifunahu. Dia penyair yang terkenal tapi dia tidak mendapat kebaikan dalam bidang harta. Wa hajara ashabul wasail alladhi la ya'rifunahu. Kemudian dia meninggalkan orang-orang yang dia kenal illa waqad hajat wa hajar al adab. Dia meninggalkan, tidak baca lagi syair. Wa syi'ra wa ista'ala bil jazarati fa asala malan. Dia terus berkelana mencari, meninggalkan syair, meninggalkan sebagai penyair, kemudian beralih profesinya menjadi orang yang giat bekerja mendapatkan harta. Terus lagi malan wafiran waqtana fajtama'a haulahu ashabul hajah alladhi hajaru waqta kana fakiran. Ketika dia sudah kaya, banyak orang yang datang kepada dia. Fa kalimat al-kilab lahu maknanya, yang disebut dengan kilab. Dia katakan begini, ketika aku kaifa ashkuru jazair ma aishtu wahjur undaba. Kan gini kan, bagaimana aku bersyukur orang penyair itu datang ke rumah, jauh dia baca kedai memek, kena dia baca metong. Dia itu ingin mendapatkan harta. Orang yang membaca syair, aku penyair, maka aku dianggap sebagai anjing. Apa ini? Kilab lahu makna yang dimaksud dengan anjing di sini ghairu muda di wa haiwan ma'ruf, bukan anjing asli. Bukan anjing itu. Wa ma'idul wal maksud wal al-munafiqul ladzi munafiq. Munafik. Ya, bukan anjing beneran Karena untuk sesuatu. tapi munafik. Kenapa penyair itu dikatakan kilab? Bukan begini ya. Penyair sama dengan anjing, bukan hakikat dia anjing. Kenapa? Munafik penyair sama dengan munafik. Ya, maksudnya munafik. Anak munafik anjing juga. Di sini wa ba'idun wa wal maqsud wa wal munafiqun alladzi la ya'rifuna illa maslahatahum waqad dzakara ma yulaimul ma'nal qarib bi tariqin ghairu mubasyar. Ini kan ada disebut yang tarik kata-kata yang memberikan pemahaman kepada makna itu. Lana fil jazarah admun wa huwa zada fil kilab. Wa zadal kilab. Zadal kal. Okey. Dah kita mulai di sini, nanti kita sambung lagi ya. Betul. Pak, foto Pak, kita di sana. Betul Kita sana, foto ya. banyak Pak ya. Biar dia bagikan Barakallahu li wa lakum. di media massa. Kameramennya ini berkelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.